Shalom semuanya, teman-teman Youth and Teens GSJ Batu Tulis. Terima kasih buat mempercayakan Kak Radit lagi untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang menurut Kak Radit sangat-sangat penting dan Kak Radit menjadi sebuah kekaguman untuk bisa menghidupinya. Ini satu hal yang sering membuat Kak Radit bertobat. Ini satu hal yang membuat Kak Radit ketika menyimpan bisa balik ke jalannya. Ini membuat ketika kita melakukan kesalahan kita bisa teringat kembali dan akhirnya berbalik. Ya, kita akan banyak bicara tentang janji Tuhan yang paling dahsyat ini. Ya, tapi sebelumnya kita mari berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih biar firman-Mu hari ini menguatkan kami sebagai anak-anak muda-Mu supaya kami bisa berjalan dengan janji Tuhan yang terbaik untuk membuat kami menang khususnya di masa-masa sulit di mana semua serba tidak terprediksi. Tapi kami tahu Tuhan begitu baik sama kami dan kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul hari ini adalah The Best Promised, janji yang terbaik. Teman-teman tahukah bahwa kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering marah sama Tuhan? Karena kita menagih janji yang menurut kita Tuhan gak jawab, yang menurut kita Tuhan tidak berikan. Ya, ketika kita melayani Tuhan, kita berpikir, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, mana janjimu? Atau ketika kita sudah percaya sama Tuhan, menyerahkan hidup kita sama Tuhan, dan kita bilang, Tuhan, mana janjimu? Mana pemulihan? Mana papa mama belum kembali? Orang tua saya malah bercerai. Kenapa saya sakit? Kenapa papa mama di PHK? Kenapa masa COVID ini datang? Kita sering kecewa karena kita menagih janji Tuhan yang mungkin belum kita alami. Atau mungkin Tuhan menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah teman-teman, coba kita buka 2 Petrus 3 ayat 9. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan itu bukan pelupa? Tuhan bukan pribadi yang gak bertanggung jawab. Dia bukan Tuhan yang amnesia. Dia bukan Tuhan yang bingung. Dia Tuhan yang sempurna. Jadi kalau kita bertanya sama Tuhan terhadap isu-isu permasalahan kita, Tuhan gak mungkin bingung. Tuhan gak bingung sama pandemik ini. Tuhan gak kaget lalu bikin rapat di surga bilang, ayo kita rapat bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tuhan gak bingung. God is in control. God is in charge. Dia nggak takut. Dia bekerja di balik ini untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Siapa yang sabar? Kitakah yang sabar menantikan janji Tuhan? Atau Tuhan yang bersabar menantikan untuk memberikan janjinya? Ternyata Alkitab mengatakan ia sabar terhadap kamu. Teman-teman, seringkali Kak Radit pun sering kayak, Tuhan aku udah sabar, aku udah menantikan ini supaya semua berlalu, aku menantikan janji Tuhan aku alami, aku menantikan terobosan keuangan, aku menantikan semua ini bisa kembali seperti semula. Tuhan aku udah sabar, aku udah jaga kekudusan, Tuhan aku udah hidup melayani Tuhan, mana? Sementara kita berpikir kita yang sabar, ternyata Petrus mengatakan, ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi justru Tuhan menantikan. Dia gak sabar untuk memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi masalahnya kitanya yang belum berbalik dari cara berpikir yang lama, dari cara hidup yang lama, dari cara merasa yang lama, dan bertobat. Mungkin kita masih jalan di jalannya kita. Mungkin kita masih jalan di kehendaknya kita. Mungkin kita masih hidup buat diri sendiri. Nah, saya sebagai bapak mengerti banget ini. Karena saya sebagai bapak lihat anak-anak saya suka main game, suka nonton YouTube, dan sebagainya. Dan sebagai bapak yang rindu anaknya untuk mengalami terobosan, kedewasaan, ada hal-hal yang harus saya tahan. Yang harusnya dia bisa main game, tapi untuk mendisiplinkan jadinya nggak main game. Makanya anak-anak Kak Radit itu dia hanya boleh main game itu di hari weekend. Itu pun kalau PR-nya selesai. Tapi kalau PR-nya nggak selesai, ya nggak boleh.
Apalagi kalau mereka melanggar aturan di rumah. Bisa jadi nggak boleh main game di weekend tersebut. Tujuannya apa? Bukan karena Kak Radit senang melihat anak Kak Radit menantikan janji dan menderita. No. Because I want my children to grow. Karena Kak Radit pengen anak-anak Kak Radit untuk grow. Berbalik dari ketidakdewasaannya. Berbalik dari keegoisannya. Berbalik dari kecerobohannya. Tidak bertanggung jawab. Tapi mulai belajar dewasa. Bertobat. Bertobat artinya apa? Artinya change the way you think. Bertobat itu metanoia. Berubah pembaharuan budi. Makanya Kak Radit harus menahan. Kadang-kadang harus bilang enggak. Tapi tujuannya apa? Buat mereka dewasa. Makanya Tuhan tidak lalai menepati janji. Kita yang lalai menepati janji. Tuhan gak pernah lalai menepati janji. Kita yang lalai bertanggung jawab. Karena Tuhan akan mempercayakan kepada mereka yang bertanggung jawab. Nah, kita pernah bilang kan, bahwa mereka yang setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan, percayakan perkara yang lebih besar. Jadi Tuhan gak pernah lalai. Justru ia sabar terhadap kita, karena dia pengen memberikan yang terbaik buat kita. Supaya apa? Kita bisa menyelesaikan kehendaknya. Sekali lagi, hidup kita bukan buat kita. Hidup kita buat Tuhan. Makanya maksudnya berbalik dan bertobat, kemungkinan besar Tuhan mau bilang gini. Kalau kamu hidup buat dirimu sendiri, waktumu menunggu akan semakin lama. Tapi kalau kita hidup buat Tuhan, kita akan selalu mengalami ya janji Tuhan yang luar biasa. Ya, nah teman-teman, kita tahu ya bahwa kita sering dengar bahwa perkataan Tuhan Yesus yang terakhir adalah pergi jadikan semua bangsa murid. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, ada perkataan yang terakhir, perintah terakhir bahwa Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ngomongin tentang agenda Tuhan. Ini ngomongin tentang perintah Tuhan yang harusnya kita emban, harusnya kita lakukan. Dan saya pun sering mengatakan bahwa ini adalah kata-kata terakhir Tuhan. Walaupun ini adalah perintah terakhir Tuhan, walaupun ini adalah salah satu dari perintah terakhir Tuhan, tapi sebenarnya ini bukan yang paling terakhir. Teman-teman, kalau kita baca di kalimat selanjutnya, dia mengatakan gini, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, berarti perintah diberikan, tapi ada yang lebih penting. Untuk kita bisa melakukan perintah itu, ada pesan terakhir. Yaitu apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perintahnya adalah pergi jadikan semua bangsa murid, tapi pesan terakhirnya adalah ini. Ketahuilah, I will be with you. Banyak orang melakukan kehendak Tuhan, tapi mereka lupa bahwa Tuhan menyertai. Inilah yang bikin kita stres. Ini yang bikin kita panik. Jadi teman-teman, perintah terakhir adalah pergi dan muridkan. Tapi pesan terakhir adalah aku menyertai kamu. Bahkan sebenarnya perintah Tuhan yang paling terakhir adalah ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, lihat itu perintah, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi ada perintah yang paling terakhir ya, yang Tuhan Yesus katakan, stay in Jerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, tapi stay di situ menantikan janji Bapa. Yang pertama ngomongin Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana mereka sedang dipersekusi, persecute, ya sedang dianiaya oleh imam-imam, oleh pasukan Romawi, oleh ya orang-orang Farisi ya, karena mereka pengikut Yesus. Tapi Yesus malah bilang jangan lari, stay di situ, di tempat di mana ada penderitaan karena janji Tuhan ada di situ. Wow. Tuhan ingin menyatakan kuasanya, janjinya di tengah-tengah penderitaan. Maka dia bilang stay di situ. Makanya dia bilang gini, demikian katanya telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi Tuhan mau memulihkan, tapi permasalahannya kamu gak perlu tahu kapan. Dan Tuhan bilang,
Kapannya kamu nggak perlu tahu, tapi ini yang kamu perlu tahu. Ya, dia bilang gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat tadi perintah Tuhan terakhir, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi ternyata ada yang paling terakhir, pesan terakhir. Dia bilang, engkau akan menerima kuasa supaya bisa melakukan kehendak Tuhan. Ini yang namanya Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri. Makanya Yesus bilang di Yohanes 14, ya aku pergi supaya nanti ada roh penghibur. Ya, Roh Kudus yang akan datang kepadamu. Nah, teman-teman, jadi murid-murid Yesus disuruh stay di Yerusalem, di tempat di mana mereka menderita ketakutan untuk menerima janji Bapa ini. Makanya kenapa judul khotbah hari ini adalah The Best Promise. Karena janji Tuhan yang terbaik, yang sering banget kita lupakan dan abaikan, adalah Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Teman-teman, apakah yang kita nantikan? Apakah kita nantikan kesembuhan? Kita nantikan promosi? Kita nantikan berdoa buat pekerjaan orang tua kita? Tapi kita lupa menanti-nantikan janji Tuhan yang paling terbaik, yaitu Roh-Nya yang kudus, pribadinya sendiri. Apakah kita menghargai janji terbaik yang sudah diberikan? Barang siapa percaya, ya, di situ Roh-Nya Tuhan akan diberikan, teman-teman. Roh yang memanggil, ya Aba, ya Bapa. Roh yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh yang menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Roh yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh yang menjamin kita. Roh yang memateraikan kita menjadi anak-anaknya. Apakah kita menyadari, menghargai pribadi Tuhan yang tinggal dalam kita? Atau kita cuma sibuk menantikan berkat-berkat, menantikan jodoh, menantikan terobosan, dan ini yang sering bikin kita kecewa. Menantikan janji-janji tanpa menghargai janji Tuhan yang terbaik, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Makanya teman-teman, kalau kita nggak menantikan, menghargai janji Tuhan yang ini, yang adalah Roh Kudus, kamu pasti akan kecewa menantikan janji-janji yang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita menantikan janji ini dan menghargainya, yaitu Roh Kudus, kita nggak mungkin kecewa menantikan berkat-berkat, jodoh, terobosan, pemulihan. No, karena kita sadar yang terbaik sudah dikasih. Itu pun karena anugerah, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Sederhana, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi ini alasan utama kita bahagia, yaitu apa? Menantikan Tuhan. Teman-teman, hari-harimu menantikan Tuhan gak? Apakah kita masuk, kunci kamar, kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Bayangin, doa yang Yesus ajarin, 4 kalimat pertama itu tentang Tuhan. Baru setelah itu berdoa tentang kita, itu pun secukupnya. Berikan kami makanan secukupnya. Dan teman-teman, kalau kita mau menantikan Tuhan setiap hari, membangun keintiman, Alkitab bilang kalau kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, kita akan berbuah banyak. Makanya Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Yang dinantikan itu, ini janji Tuhan yang terbaik. Bukan sekedar kesembuhan, terobosan, pemulihan, dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti itu gak penting, tapi ini yang terpenting yang harus kita hidupi, kita nantikan, kita kagumi. Nantikanlah Tuhan. Makanya Daud, tahu gak? Daud itu ketika masih usia remaja, dia diurapi jadi raja. Tapi setelah diurapi jadi raja, mengalahkan Goliat, malah dia dibuang jadi buronan belasan tahun. Kalau kita jadi Daud, mungkin kita tagih, Tuhan mana? Katanya engkau ngurapi aku jadi raja, tapi aku malah jadi buronan. Dibuang keluargaku, dibuang calon istriku, ya, dibuang rajanya, dibuang dibuang mertuanya, dibuang bangsanya, yang dimana dia telah berjuang untuk bangsanya, mengalahkan Goliat, tapi dibuang. Tapi Daud gak menantikan itu. Dia gak menantikan terobosan,
Dia nggak menantikan janji-janji yang lain. Ya walaupun kalau kita baca Mazmur, dia juga mengeluh, dia menangis, tapi hal yang paling dia nantikan adalah pribadi Tuhan. Makanya dia bilang di Mazmur 27, inilah yang kuingini, diam di rumahmu sepanjang hidupku. Ya Mazmur 23 ya, inilah yang kuingini, diam di rumahmu. Wow, menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kebahagiaan kita karena kita menantikan Tuhan, mengalami Dia, merasakan hadirat-Nya, pengharapan muncul, iman muncul, kasih muncul. Sehingga walaupun tadi Tuhan perintahkan muridnya untuk di Yerusalem, tempat di mana mereka akan menderita, tapi mereka mendapatkan kenyamanan, gairah, iman, pengharapan, keberanian dari dalam. Roh Kudus bekerja dari dalam, keluar. Dan di masa-masa COVID-19 ini kita perlu pengharapan bukan datang dari luar, teman-teman. Datangnya dari dalam. Supaya kita bisa menang memerintah walaupun keadaan sulit. Ya, Roh Kudus itu membantu kita mengerti kebenaran, menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan, menuntun kita kepada seluruh kebenaran di dalam kita, mengerti kebenaran tentang Tuhan dan tentang segala sesuatu, memimpin kita kepada satu kedewasaan, menegur kita, menginsafkan kita dari dosa, menghibur kita, memateraikan kita dan menjamin keselamatan. Luar biasa, teman-teman. Jadi hari ini sederhana, mari kita nantikan Tuhan. Bukannya menantikan janji-janji yang lain, tapi menantikan janji yang terpenting ini. Makanya Radit mau bilang gini, masalah utama kita bukanlah karena belum menerima janji Tuhan, melainkan tidak menyadari janji terbaik yang sudah Tuhan berikan. Saya suka ada bukunya Francis Chan ya, judulnya The Forgotten God, Allah yang dilupakan. Ya, kita tahu kita ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka adalah satu. Ya, Bapa mengutus anaknya Yesus untuk mati buat kita. Dan ketika Yesus hidup, dia mengatakan, nanti aku akan kembali kepada Bapa, mempersiapkan tempat bagimu, dan aku taruh Rohku Kudus untuk mempersiapkan tempat bagi dia tinggal dalam kita. Makanya dari sejak kecil, dari sejak remaja, teman-teman, mari hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena di masa-masa new normal ini ya memang tidak mudah. Tapi tahu nggak, ketika murid-murid Yesus 120 orang ya, Pentakosta, Roh Kudus itu turun menjamah mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Tiba-tiba Petrus berubah jadi orang yang berani. Dari yang takut ditanyain, kamu kan murid Yesus, bukan, dia menyangkal. Tapi ketika Roh Kudus tinggal, dia jadi berani. Dia berkhotbah 3.000 orang satu waktu bertobat. Dan inilah normalnya orang Kristen, dengan berani melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, hidup dengan kuasa Tuhan. Ya, kalau kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari. Wow. Jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dikenal dengan orang-orang yang mengacaukan dunia. Bukan mengacaukan jadi tidak baik, tapi membuat heboh. Karena kuasanya, karena cara hidupnya, cara mengasihinya yang menggegerkan dunia. Nah, sementara kita hidup di masa new normal, kita mempelajari ya masa-masa normal yang baru, tapi kita lupa. Yang penting tuh bukan normal yang baru, tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang normal. Karena dunia akan selalu berubah. Ada normal yang baru nggak ada habisnya. Tapi masalahnya gini, sementara dunia selalu berubah, tapi Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Ya, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetap kekal. Jadi yang kita pelajari bukan new normal, tapi Yesus yang gak pernah berubah. Bahkan Yohanes 16 ayat 33, ya, coba kita buka ya.
Yohanes 16 ayat 33 mengatakan begini. Ini ayatnya tentang pekerjaan penghibur. Ya, ada perikopnya, pekerjaan penghibur. Siapakah penghibur? Itu Roh Kudus. Nah, di ayat terakhir, ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ingat, Roh Kudus adalah pembawa damai. Dia adalah the spirit of peace. Ya, makanya di dalam Kristus kita akan memiliki damai sejahtera. Di dalam Roh Kudus kita akan mengalami damai sejahtera. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Murid-murid Yesus ditaruh di Yerusalem, di mana ada persekusi di situ. Tapi di tengah-tengah kekacauan, mereka memiliki kedamaian, sukacita, keberanian. Kenapa? Ada Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di situ. Mari teman-teman, kita belajar mengenal Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menang mengalahkan dunia. Makanya dia bilang, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan COVID. Yesus telah mengalahkan new normal. Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi ngapain pelajari dunia, sementara dunia ini telah dikalahkan sama Tuhan. Belajarlah mengenal Tuhan, maka kamu akan memerintah di dunia bersama dengan Tuhan. Ya, dan mustahil kita bisa mengenal Tuhan tanpa kehadiran Roh Kudus. Kita hanya bisa mengenal Tuhan kalau kita hidup menghargai, kita menyadari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran tentang Tuhan. Jadi aku berdoa supaya teman-teman hidupi the best promise ini yang adalah Roh Kudus. Janji-janji Tuhan yang lain itu tambahan. Itu penting, itu baik, tapi gak sepenting menghargai, menghidupi Roh Kudus di dalam diri kita. Yuk, mari kita berdoa dan semakin menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri kita yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus, aku berdoa buat teman-teman youth, teenagers di GSJ Batu Tulis, biar kami semua menyadari pentingnya menghargai, menghidupi Roh Kudus dalam diri kami. Ini yang membuat kami senantiasa bertobat, menangis, berduka ketika kami jatuh dalam dosa, ketika kami gak melakukan kehendak Tuhan, ketika kami melanggar firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menegur. Tapi bukan hanya menegur, dia menyadarkan kami, membangun kami, memberikan penghiburan, bukannya menuduh, bukan mengintimidasi. Dia membangun, memampukan kami untuk mentaati firman Tuhan, mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, supaya kami benar-benar hidup dengan the best promise, yaitu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.